Minggu ini kita merayakan tubuh dan darah Kristus, yang tentunya menjadi suatu perayaan yang besar bagi gereja sesudah 2 minggu Pentakosta. Marilah kita mau mengulas sedikit tentang sejarah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang kita rayakan ini. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang Maha Kudus atau bahasa Latinnya Santissimi Corpus et Sanguis Christi dirayakan secara umum oleh gereja di seluruh dunia sejak tanggal 8 September 1264. Lewat ajaran yang berjudul Transiturus de Hoc Mundo, Paus Urbanus keempat menetapkan bahwa perayaan pertama kali ini diadakan pada hari Kamis sesudah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dengan tujuan untuk mengenang perjamuan Tuhan pada setiap hari Kamis. Jauh sebelum penetapan tersebut, sebenarnya perayaan untuk menghormati tubuh dan darah Kristus sudah terjadi lebih dahulu di Keuskupan Liège, Belgia. Monsignor Robert de Torrette, Uskup Liège, Belgia, pada tahun 1246 memutuskan perayaan tubuh dan darah Kristus untuk seluruh keuskupannya. Keputusan penting ini diambil sesudah uskup meyakini kebenaran tentang penampakan yang diterima oleh Santa Juliana dari Mons Santo Cornelion, Belgia. Pesan yang diterima dalam penampakan itu adalah sebagai berikut. Tuhan Yesus menghendaki agar misteri tubuh dan darahnya dihormati secara khusus, karena semakin banyak umat beriman meragukan kehadirannya yang nyata dalam sakramen Maha Kudus. Pendangkalan iman membuat gereja menjadi lesu. Banyak orang berpaling kepada bidah. Yang disebut bidah itu adalah ajaran sesat yang menyimpang dan praktek paranormal. Pada zaman itu di Eropa ada bidah Berengarianisme yang menyangkal kehadiran nyata atau prelis prenesensi, artinya roti itu sungguh tubuh Kristus. Kristus dalam Ekaristi. Selain itu, umat beriman akan mendapatkan kekuatan hidup baru dari tubuh dan darah Kristus, sehingga semakin teguh di dalam keutamaan, sikap tidak hormat, dan penodaan terhadap keagungan ilahi dalam sakramen terkudus hanya dapat dipulihkan berkat adorasi yang tulus dan mendalam terhadap sakramen Maha Kudus. Atas permintaan Paus Urbanus keempat, Santo Thomas Aquino menulis doa resmi gereja atau disebut doa ofisi untuk pesta itu. Tulisan doa ini menjadi bagian yang paling indah dalam doa harian resmi yang wajib didoakan oleh para imam dan religius pada umumnya. Bahkan mengilhami kidung Ekaristi yang terkenal, yaitu Verbum Supernum Prediens, atau yang dikatakan 2 bait terakhir diawali dengan kata O Salitaris Hostia dan Pange Lingua Gloria Si. 2 baris terakhir diawali dengan kata Tantum Ergo Sacramentum. Kita lihat di puji syukur kalam nomor 558 dan 559. Itu ada doanya di situ. Dalam perkembangan berikutnya, perayaan tubuh dan darah Kristus tidak lagi pada hari Kamis sesudah Hari Raya Tritunggal, melainkan pada hari Minggu. Awalnya, perayaan dilakukan dengan prosesi sakramen Maha Kudus, di mana hosti kudus diarak di segenap penjuru kota, disertai dengan nyanyian pujian dan doa litani.
Penetapan perayaan ini untuk gereja di seluruh dunia juga dipengaruhi oleh mujizat Ekaristi yang terjadi di Bolsena, yakni mujizat yang diawali oleh Romo Peter dari Pregu atau Praha pada tahun 1263. Dalam pesiarannya ke Roma, Romo Peter berkunjung ke gereja Santa Katarina di Bolsena dan memohon izin untuk merayakan Ekaristi. Imam ini mempunyai keraguan serius tentang kehadiran nyata dan sungguh-sungguh atau disebut realis presensi Kristus dalam Ekaristi. Ketika konsekrasi dari hosti kudus, mengalirlah darah yang membasahi tangannya dan bahkan jatuh ke lantai marmer. Hosti kudus ini kemudian dibungkus dengan sebuah korporal atau kain piala dan dibawa menghadap Paus Urbanus. Itulah sedikit sejarah dari Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini. Tubuh dan darah Kristus kita sebut dalam rupa roti dan anggur. Keduanya berkat doa syukur agung gereja sungguh-sungguh berubah. Tubuh dan darah Kristus. Setelah doa syukur agung, roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang disebut dengan transubstansia. Paus Yohanes Paulus II mengutip Santo Cyrilius dari Yerusalem, menegaskan, dalam roti dan anggur jangan hanya melihat unsur alamiah, sebab Tuhan tegas menyatakan bahwa ini tubuh dan darahnya. Iman memastikan bagimu, kendati indera menunjukkan yang lain. Meskipun yang dilihat mata indrawi adalah roti putih berbentuk bulat pipih dan yang dirasakan lidah adalah roti tak beragi, iman kita memastikan bahwa itu bukan roti biasa tetapi roti hidup, yakni tubuh Kristus. Yesus sendiri menegaskan betapa istimewanya roti Ekaristi. Roti itu adalah Yesus sendiri, roti yang turun dari surga, tubuh Kristus yang diberikan kepada kita untuk jaminan hidup kekal. Itu dilihat dari Yohanes 6 ayat 51. Tubuh dan darah Kristus, kita melihat tubuh yang diserahkan bagi kita. Tubuhnya yang nyata, Ia yang hadir, yang datang di tengah-tengah kita. Dengan tubuhnya, Ia menyerahkan diri, menebus kita. Menebus berarti menyucikan dengan kurbannya di salib. Itulah sebagai tanda kita dibersihkan, kita disucikan, dan Ia sendiri menyerahkan dirinya. Tubuhnya artinya bahwa hidupnya. Dan itu berarti Ia masuk di dalam diri kita, dan melalui tubuhnya itulah kita masuk ke kehidupan yang kekal karena kita menerima rahmat kasih-Nya. Marilah kita menjadikan roti Ekaristi sebagai makan istimewa kita. Saat ini kita dalam kerinduan. Hati siap menerima. Kerinduan Allah masuk dalam diri kita. Kerinduan kita sungguh nyata. Memang dalam saat-saat ini kita tidak bisa menerima tubuhnya secara nyata. Kita dalam kerinduan besar. Kerinduan itulah yang menjadikan kita sungguh meyakini, sungguh masuk bahwa Yesus mau hadir, tapi kita juga harus membuka diri. Namun secara nyata kita tidak bisa menerimanya, tapi kerinduan itu menjadikan kita
menghadirkan Yesus yang masuk ke dalam hati kita. Ketika kita menerima, menyambutnya, haruslah sikap kita juga pantas dan disposisi batin kita baik. Artinya hati kita siap dengan penuh kasih untuk Yesus masuk dalam hati kita. Rindukah selalu kita untuk menyambutnya setiap hari atau paling tidak setiap minggu? Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, Tuhan sungguh mencintai kita karena Ia mau untuk masuk dalam diri kita. Berarti Tuhan itu juga rindu untuk mencintai kita, memelihara kita, menjamin hidup kita. Karena Tuhan begitu baik pada kita, apa yang kita buat untuk mensyukuri kasih dan cintanya kepada kita? Kita bersyukur dengan kita juga mau berbuat baik, menjadi penyalur kasih dan kebaikan Tuhan pada sesama. Itulah tanda kita bersyukur atas cinta Tuhan dan kebaikannya. Maka kita juga mau menyatakan itu dengan sikap kita, dengan tubuh kita, dengan tangan kita, dengan pikiran kita yang nyata, menunjukkan kasih. Kasih itu harus nyata. Kasih itu tidak hanya kita ucapkan atau kita pikirkan. Itu belum menjadi suatu bentuk kasih yang nyata. Dengan tubuh, ketubuhan kita, artinya bahwa kita juga hadir untuk menolong, mengabdi, melayani, menjadikan hidup kita damai satu dengan yang lain. Dan itu nyata dengan senyum, dengan kebaikan, dengan memberikan, dengan kita menolong satu terhadap yang lain. Disitulah ada sukacita, damai sejahtera bersama kita. Semoga perayaan tubuh dan darah Kristus ini menjadikan kita makin memahami tentang arti kasih Tuhan melalui pengorbanannya, melalui tubuh dan darahnya yang Ia berikan, artinya hidupnya, dirinya. Maka kita juga mau untuk menerimanya, berarti kita juga mau mensyukurinya, dan kita juga mau berbuat kebaikan. Semoga demikian berkah dalam